أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Al-Mukarram Muhtaram para habib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bila saya majelis Hisnul Hasin, keluarga besar Bapak Irwan Sasa keluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjaga puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis bulanan yang insyaallah kita baca kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 13 lah. Melainkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jama'a ahadukum imra'atahu fala yatanahata taqdi hajataha kama yuhibbu yaqdi hajatahu rabbul adi an talqin. Apabila kamu berhubungan antara suami istri, maka jangan kamu berhenti sehingga selesai hajat istri, sebagaimana kamu senang apabila hajat kamu pun selesai. Maknanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita saling menghargai antara suami dan istri, isinya agar supaya makasih sayanglah bini yang disayangi, yaitu yang bini laki yang disayangi, yang dipikirkan. Kalau hak-hak antara istri dan suami sebelum nikah sudah tahu. Suami mendidik istrinya baik apakah makanan, apakah pakaian, apakah tempat tinggal. Suami mendidik bahasa seluruhnya istri taat kepada suami, melihara seluruh apa maknanya memang milik suaminya, sampai kepada harta suaminya dengan seluruhnya melihat izin. Itu hak sebagiannya. Kita sudah biasa kalau nikah tuh biasa mengerti sudah. Nah itu adapun taklik itu perjanjian aja antara suami istri. Apabila ada permasalahan, misal istri suami memukul, suami kadang memberi makan kelaparan istrinya, ada bisa pakaian uang camping istrinya, ada bisa tempat tinggal nih, kolong jabatan di mana-mana ketinggal, boleh istri menuntut pada suami. Itu disebut taklik, nggak ada perjanjian. Mukul sedikitnya mengibit boleh, istri lapor ke kadin pengadilan agama, aku dicubitnya, ya saya cubit jujuran, mencubit nang begaya, jangan beri supan. Maknanya nih itulah disayangilah bini, nang bini menyayangi laki. Itulah Rasulullah maknanya ya. Beliau mengajarkan kita bukan hanya sekadar agama, tapi dalam kehidupan pun Rasulullah mengajarkan isinya supaya sabarataan. Jikalau kawa umat Rasulullah sabarataan tatawa aja sangat senang sebenarnya, tapi kena kawa sangat beratnya jaga umat Rasulullah supaya sabarataan takuling aja umaraminya merasa, tapi kena kawa isi Rasulullah ini umat sidin itu sidin beratnya kita sebenarnya tertawa takuling aja sampai ke surga. Ada usaha dalam menangisnya, ada udah senang sedihnya, sebenarnya bahagia aja sampai ke surga. Berharami benar sebenarnya hidup, cuma sebagian ada yang menangis kalahi tadi yang jadi kalau dia apa ya. Rasulullah mengajarkan hargai istri kamu bagaimana dia menghargai kamu. Selesaikan masalah keluarga dengan baik, jangan mencari masalah dan
menambahi masalah kedosaan itu. Pakai selesai, bukan menambah. Itu isinya. Dari kalimat ijazah ma'alukum itu isinya itu aja. Sunnah hukumnya, tapi bisa menjadi fardu. Idza hadartu mautakum fa'ghmidul basara fa innal basara yatbaruha qulu khaira. Innal malaikata tu'minu ala ma yaqulu ahlul maid wa Ahmad syahadat bil aus. Apabila kamu berhadir di tempat orang yang mau meninggal dunia atau orang yang hendak meninggal dunia, mau takun atau orang yang sudah meninggal tapi baru midul basara, sapu tanganmu, alupuk matanya, jangan langsung ditutupi. Rata-rata orang mati itu akhir daripada matinya menciling matanya atas, bukan sakit, bukan ya apa, karena memang kayak itu sudah. Kita ini balapis bahasa kita roh badannya, diambillah roh tinggal badan, roh naik ke atas, si badan ini terakhir perpisahan dengan memandang mata. Rupa sama kayak badan, sipung di orangnya tapi dua pecah, tinggal badan, roh hadar Allah. Tapi bila orang menyembah badan tidak ada artinya. Harus ditingkatkan ke rohnya itu. Belajar diri, sebenarnya diri adalah roh, sebenarnya roh adalah af'al Allah Ta'ala, sebenarnya af'al Allah Ta'ala sifatnya, sebenarnya sifatnya jatnya. Jangankan badan, biar mengutuk siapa aja, mengutuk keluarga, tak dipotong, itu badan. Rohnya kan kalau dipotong-potong. Badan inilah potong, apabila selesai dipotong tertinggal. Nah ampun badan tetap hidup. Foto orang ditaruh-taruh itu kenyataan badan aja. Orang kada kematian orangnya. Nah maka foto, nah itulah yang ditanam ke kubur. Ya badan tuh foto daripada roh. Rupanya seorang nah itu dikubur orang, bapaknya orangnya hidup, tapi biar dia foto dia. Taruh orang foto pian itu kenyataan badan. Contohnya diri pian masih hidup congkong. Itu orang mati masih hidup piannya. Yang mati itu foto rohnya badan. Itulah yang dikubur. Kalau dikubur lah karena proses badan dari tanah dibuat ke tanah belum basah. Tutupkan tanah. Kembalilah roh ke badan itu ada waktu malaikat datang, didudukan oleh malaikat badan kita. Tanyanya setelah itu, tidur kamu? Tidurlah si badan, roh pada tidur. Hadar Allah. Kami memang hidup salawasat. Nang mati, tertinggal tuh foto gambar aja. Ini beri bakas apa-apa. Segawiannya gambar orang kayak apakah salah orang gambarnya. Seperti itu percontohannya, misal ada sabijulannya contoh. Paham di situ? Kalau itu mengenal diri. Yang tertinggal itu kenyataan. Kalau digantung orangnya, kadang kalau ditinggal-tinggal, kadang kalau dibuat ke kamera, kadang kalau dibuat ke TV. Membuat KTP hancur TV. Kenyataannya aja, kenyataan dengan yang nyata ada berbeda. Soalnya ngintu-ngintu aja orangnya. Maka riwayatnya apabila orang meninggal dunia lihat aja dan siapa nang serembungi orang tuh sekali dilihat rupa seorang dikira orang lain yang mati. Dimandi itu pulang sih rupa seorang pun keliling-keliling ya dulu. 40 hari dari riwayat, 100 hari ada riwayat. Jadi kita tak ada lalu doa. Nah rohnya ada waktu kembali melihat ke anaknya, melihat ke cucunya. Ganang aku nak doa,
lihat rumah, lihat bini kawin pelong ganang aku rumah aku nih itu nih lagi bahasa tuh nyemong ganang na papa ay kurang bidadari apa nyuruh mendoakan doa dong sinya. Lalu itu penciling mata ini melihat tuh keluar roh, mbah keluar mata terus melihat kada kawan lagi menutup karena sudah habis makna hidup memajam makan kada kawan habis dia kan dia lagi hidup di situ. Bagaimana lalu cara memajamkan dibantu oleh orang yang hadir. Maksudlah dari atas ke bawah. Bismillah Allahu Akbar. Tutup aja surangannya menjaga memang itu tapi sudah sajam ada kawan lagi ditutup-tutupnya sudah tagana. Kadang kan kita kada sadar untuk kopi on kain sudah meninggal sidin untuk kopi ya gimana kain tapi balai yang bahari itu adat kita tapi balai untuk bahasa kadang diturut Rasulullah di waktu sidin meninggal ditutup juga. Di zaman Rasulullah kayak itu juga bahutan ada singkong sahabat meninggal mata menciling ke atas ya Rasulullah ada apa-apa nah itu caranya hanya di waktunya meninggal pertama langsung tutupan tamat kita tutup aja matanya ya udah dikenakan lawas ya kayak itu bang sudah kada mau kita tutup. Janganlah berbicara apa-apa yang kada bagus kepada orang yang meninggal dunia karena malaikat turunan hingga kitanya amin amin amin. Jadi saksi di situlah kita mengatakan yang baik dia menjadi ahlul khair, kita mengatakan yang kada baik dia menjadi ahlul syar kada baik juga tergantung kita. Antum syuhadaullah kita nih kayak orang jadi saksi di waktu sesama kita hidup. Itulah kalau kada ujur hidup nih bahagia pasti kita akan salah cerita karena kita aja kan bahagia. Bagaimana mau mendoakan orang baik seorang aja kada bahagia pasti lalu enak kada baik juga disambut. Padahal Allah Ta'ala mengolah kita dari tiada kepada ada untuk supaya bahagia. Fasilitas hidup Allah jamin, makan, pakaian, tempat tinggal, seluruhnya diulahkan di bumi. Suruh kita berusaha memilih agar supaya hidup itu gerak. Hidup itu apabila diam ada gerak ada hidup ngaran. Orang waktu lahir aja bayi si bidan tadi akan bergerak bayinya di macaminya supaya ada gerak, ada bersuara di macaminya supaya ada suara. Salang kan yang masuk ke hidung apa semua di tampuk-tampuknya kah betisnya taruhnya di atas kepala di bawah, tampuknya di burit bayi lah supaya menangis tidak di lubitnya ke bayi itu. Artinya hidup adalah gerak ke depan. Kalau hidup gerak ke belakang itu orang putus asa dari rahmat Allah, menyesali hidup. Kenapa aku hidup begini-gini? Itu ke belakang berjalan, itu mundur. Kayak atlet aja bahasa Banjar. Atlet itu taranjar-anjar, itu dia melihat ngapa-ngapa. Itu orang ke depan aja, terus berjalan ke depan. Selesaikanlah perjanjian dengan Allah. Saya terima ya Allah rezeki saya ini, umur saya ini, apa hidup saya ini untung baik, untung baik, rugi, jahat seluruhnya belum terima, jalanlah. Orang beruntung orang celaka kah? Kita sudah nerima nada. Selama kita ridha dengan hidup, Allah ridha kepada kita. Sehingga di situ ada kata orang senang bertemu Allah, Allah senang bertemu kita. Orang benci bertemu Allah, Allah pun benci bertemu kita.
rame. Kalau ini itu hidup rame, bisa tak bawa ke orang lain rame juga. Karena kita bahagia hidup. Mencari kebahagiaan nang lain. Tidak akan bahagia seseorang kalau tidak betul-betul mengenal Allah. Allah sangat bahagia kepada kita apabila kita bahagia kepada Allah. Ada kawan itu kuncinya. Maka malaikat wajah Rasulullah mengaminkan, istajib, kabulkan ya Allah, kabulkan malaikat. Kepada apa yang kata oleh keluarga yang telah meninggal dunia. Sabadataan keluarga dipasani berkisah nang baik aja. Ayat itu nang kada baik jangan dikisah. Kenapa? Jadi masalah kepada nang meninggal dunia. Karena ada saksi jadinya. Isinya apa kan? Sama ayat tadi. Buatlah kamu hidup bahagia, buatlah orang yang meninggal setelah kamu masih hidup, orang berdahulu meninggal, orang yang meninggal buat bahagia. Isu itu rahmah Tuhan bahagia. Idza hakama hakim fajtahada fa'asaba fal ajr, idza hakama fa'akhta fal ajr wahid. Al-Bukhari Muslim. Dua sudah hadis sama ayat tujuan. Orang jadi suami istri, orang jadi bermasyarakat. Ada yang hidup bahagia nerima kuring keberdataan. Kenapa nyembelih kambing? Ya, kambing pecangannya akikah. Meninggal dunia bahagia pula. Bukan bahagia suka benar sini mati hapus itu lain itu maksudnya. Ada menyebut nang kada baik apa demait baik sidin semua di waktu sepergaulan dan seterusnya. Kayak itu bahagianya nih. Lalu ayah mendoakan bahwa maufir lahu. Lalu ayah bersedekah beri makan ke orang. Lalu ayah nak kapan dibaca zikir kah Quran kah dihadiahkan kapan nang meninggal. Lil muslimin muslimat, orang muslim laki-laki kada kenal nih dia dibuat juga. Tata cara yang diajarkan Rasulullah. Apalagi yang kita kenal orang tua, awal, guru, pak seluruhnya. Apalagi nih dah, nang kada kenal aja. Tiap Jumat Allah maufir lil muslimin wal muslimat umum dah. Lagi nang karena artinya Rasulullah itu sama isi turun pulang soalnya di waktu hidupnya ada nang tertinggi besi orang itu pintar lalu jadi kadi jadi hakim pemutus hukum kadi di bawahnya ini ada penuntut ada pembela kadinya memutuskan menerima. Bagaimana penuntut dengan dasar penyaksian bainah faktanya, itu aja pembela apa faktanya. Adi memutuskan apabila dia memutuskan tetapi ada imbalan, adi itu masuk neraka. Walaupun sembahyang, walaupun la ilaha bersahadat tetap masuk neraka dia. Karena ia menyiksa umat Rasulullah. Ada imbalan lalu memutuskan dengan imbalan. Dari itu lalu orang jadi kambing sebelah betis sudah masuk neraka sebelah itu dibalung sangat beratnya di dalam Islam. Nang kita diputuskan ini ada kisah sebelah betis masih di surga aja. La ilaha illallah sembahyang puasa pegang ujung-ujung la ilaha sampai mati ya masuk surga aja. Kadi ada bisa bagaimana dia diproses dulu, itulah sangat beratnya sehingga orang bari ada hendak lalu jadi petugas orang bari orang bari ini nak jadi petugas sekretariat pegawai di kantornya yang mana aja duduk lagi makan guling orang gaji orang semua ada tahu pada berarti sebelah ke neraka sudah
Namanya itulah hidup, mana hidupnya akan berputar kepada membangun dunia. Rasulullah SAW diutus Allah, dunia ini jangan dibangun, akhirat yang dibangun. Tapi akan terpaling membangun dunia, akhirat kada peduli. Nah kayak apa ini? Coba kita lihat, sama semuanya maulah orang bahagia, baik hakimnya, penuntut umum, pembela, atau yang diputuskan orangnya. Karena ia berdasar dengan kebenaran fakta. Apabila telah memutuskan hakim, maka berijtihadlah ia akan mengambil. Rata-rata hakim itu ada pernah melihat orang berbunuhan di hadapannya, pastinya hanya menerima laporan. Ini yang bunuh, ini yang dibunuh, ini alatnya, saksinya sipulan. Penuntut umum menyampaikan laporan itu. Karena laporan ini perlu ada nama mengawani, yang membunuh. Kan apa jadinya membunuh? Apa masalahnya? Kalau ada pembela. Sabadataan ini syuting dan sana aja. Kulkum min adam. Sabadataan lah dari Adam. Ada denang lain yang diputuskan. Dan sanak seorang juga yang membunuh, dan sanak juga yang dibunuh, dan sanak juga yang membela, dan sanak juga yang menuntut, dan sanak juga yang memutuskan, dan sanak juga. Ini yang sangat beratnya petugas. Maka si hakim tadi mengambillah seluruh laporan itu. Setelah itu ia akan memutuskan. Kalau ada persyaratan, apabila ia lapar, stop, tunda persidangan. Makan dulu. Tapi ia mengantuk, stop, tunda persidangan. Guring dulu. Apabila ada masalah yang belum dia bisa selesaikan sehari dulu, stop persidangan sampai selesai masalah hakim pribadinya, baru dia memutuskan. Kenapa ini berbahaya? Itu jadi ada sindang ditunda, hujan tuh. Ada kalau lagi senang deh. Nah itu sampai ke masalah perkawinan. Nah, itu juga semuanya. Baratnya baik ijtihadlah ia, ternyata benar ijtihadnya itu, ia memutuskan sesuai dengan kebenaran, maka ia dapat 2 pahala. 2 pahalanya dapat. Sampai betis sebelah ke neraka, tapi pindah pulang betisnya ke surga. Karena bujur ijtihadnya. Apabila menghukumkan hakim ternyata tersalah ia, tetapi ini tidak terhubung kepada makna manusia. Tersalahnya hanya di dalam makna hukum. Jadi ada 2 makna. Apabila jinayah, permasalahan luka melukai, darah apa seluruhnya, nah itu apabila salah hakim pasti sudah ia akan kena neraka. Tidak bisa salah di situ, pasti ada suap. Tetapi begitu hukum menghukumkan sesuatu yang tidak ada terjadi pada zaman Rasul. Ada dia di zaman Rasulullah, lalu ada musuh seberataan, dikumpullah para ahli hukum. Terakhirnya karena pemutus ketuanya, itu ijtihad namanya. Karena ada tapi tidak terhubung jinayat. Ternyata tidak benar putusannya. Kalau ajun wahid ia dapat pahala. Wahid 1 pahala. Di mana dapat 1 pahalanya? Karena menyatakan bahwa keputusannya itu salah. Kalau nya dapat memutuskan ternyata benar, kebenaran putusan dan benar yang diputuskan. Ayat ijtihad sebenarnya zaman dahulu bahwa orang memakai topi capiyo adalah haram dan kafir.
Itu ijtihad yang tidak ada zaman Rasulullah. Itu yang ada hanya di Banjar, karangan Amuntai, memakai topi, capiuk, apir, itu. Nah itu kan ijtihad. Bagaimana permasalahan baharinya? Itu tidak berlaku zaman kita. Ijtihadnya itu hanya terhenti di zaman penjajahan. Sekalinya bulan-bulan nah itu pakaian topinya topi orang barat itu. Sehingga biar topi orang barat pasti orang kafir. Dasar hadis selalu diambil ijtihad. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai perbuatan kaum itu maka termasuk orang itu. Dasar hadis ijtihadnya. Akhirnya keluarlah fatwa memakai topi orang barat haram dan kafir. Zaman bahari, zaman wajah ini ada dari penjajahannya. Banyak kayak orang topi orang barat. Ada bapak kenapa jangan? Karena kadang merubah lagi dengan makna pakaian. Kita ada masalah pakaian kecuali tahsis pakaian gereja pendeta. Ada boleh orang Islam itu masih berlaku. Tali leher, tali pinggang. Tali leher itu bukan dasi, tapi tali leher pendeta. Dia ada besamat sedikit lehernya, tanda bahwa dia adalah pendeta. Nah itu tetap berlaku karena hubung agama. Ada capio, kopi orang barat kayak bahari itu film zaman 80-an Irun Al-Hursid udah itu kopi Nabi Banu itu tak timbak. Nah itu yang diputuskan itu yang kayak koboi itu. Nah itu kan diputuskan ijtihad namanya. Nah, itu Amun Taibah itu karena sangat kerasnya kepada penjajah. Lari mati kafir. Nah, itu orang bahari itu hadapi. Boleh lari gerilya bahari. Karena yang diparangkan di bawah itu agama. Ada lagi nama ini dah. Kalau yang baca kitabnya itu lalu ini haram ya ada kawal lagi. Karena orang Islam makai juga. Ada bahari kan ada kawal orang dia orang lain pada Belanda ada isi duit bukan kopi itu kopi poron aja. Nah, jadi kena kawan, nah itulah mana anda beda. Oh ya ini kan udah orang berduit seberataan di jalan bisa pesawat sana kemari. Nah kawan lagi mutus nih. Yang berbauting bisnis sarapian. Nah, ada masalah lagi. Topi model Jepang kawan tapi bawa banyak munjul. Ini lah melindungi panas. Ada bapak ini itu lagi karena ada lagi terhubung kepada kata tasabah biqaumin itu lain. Ini sudah tidak seperti zaman kita. Seluruh kenapa kita makan nih kadang dari luar negeri, dari non muslim, dia masuk sudah merambah kepada seluruh daerah orang muslim. Di Mekah itu masuklah produk-produk Cina. Cina itu tidak muslim, sebahagian muslim, tapi orang muslim rata-rata ada bisa olah produk seluruhnya dari orang non muslim. Ain breaknya yang lihat ini Cina. Bagaimana nih? Ada kawan lagi karena ini sudah global kita. Hidupnya ini hanya berjalan dengan memegang keyakinan. Tidak bisa lagi melihat orang lain. Keyakinan kita harus dipegang sebaik-baiknya. Idza kama akhta maupun lo salah sekalinya kalau ajurah tetap benar 2 pahala, salah 1 pahala. Tapi terhubung kepada makna putusan manusia, jinayat, luka melukai itu tidak bisa. Kalau salah pasti dia akan kena siksa oleh Allah karena tidak bisa salah di situ kecuali dengan ada wujud suap. Arasyul murtasibinat dasarnya orang yang menyuap dan disuap tidak akan selamat daripada pasti keduanya benar. Neraka, neraka
3 sudah hadis. 1 lagi. Idza khatama al-'abdu al-Qur'ana shalla 'alaihi inda khatmi 60,000 malakin. Dailami Amr bin Shu'aib. Apabila menyelesaikan seorang hamba akan membaca Quran 30 juz. Awalnya adalah Fatihah, akhirnya adalah An-Nas. Selesai 30 juz jumlahnya. Niscaya mendoakan kepada orang yang membaca nama hatamakan itu 60.000 malaikat di sisinya. Jadi apabila kita menhatamakan, malaikat ada situ. Maka disuruhlah mandi, memiah harum, pas dupa-dupa. Lagi anak suruhlah ada menghadir menhatamakan. Kita arwah baca 3 hari hatamakanlah bersama. Malaikat dia ikut kepada orang membahatam 60.000. Tapi malaikat ada berbadan kasar, badannya ruh. Ada apa ya? Ada tarasawan kita. Biar ukuran semitir aja, muat aja 60.000 di kamar. Aman dihitung muat manusia, malaikat muat aja. Maka mereka seluruhnya mendoakan ampunan kepada orang. Artinya, maksudnya bacalah Quran. Jangan baca satu dengan satu, tapi teruskanlah bacaan sampai hatam. Biar aja setahun sekali makan. Baca sedikit sampai tahun sekali hatam. Ada kawan ngalih bulan puasa, tahun hatamkan ya, bulan puasa lah hatamkan. Ada yang kawan dia tarasi jurumnya, ada kawan karena hukum sunnah. Kelebihannya orang yang terus-menerus membaca Quran hari atau malam, maka ia tidak akan pikun. Ada mau pikun orangnya. Tuhan beri banyak umur, ada mau pikun karena tetap ingat. Dari itu kan ada banyak orang tua berasa. Kalau lagi berbangun nafas ini ingat aja masih. Berarti Quran mengalir di darah sini, di nafas, di daging, di tulang. Karena seluruh bacaan itu terdengar oleh seluruh anggota. Badan kita ini ada biji sam'un, pandangan. Ini khusus anggota namanya. Di anggota pandangan nih, ternyata di kulitnya ada samaknya juga. Tapi tidak seperti kuping. Di hati kita ada samak, dia akan mendengar, tapi bukan seperti kuping telinga. Dari itu seluruh anggota akan jadi saksi kepada apa yang kita gawe. Datanglah tangan, di tangan aku melihat, ini dia mendengar juga. Datanglah kaki, itu pun diteslah oleh diri kita. Apain kamu jadi saksi? Kan kamu saksikan diri kamu. Kalau kamu menyaksikan tidak baik, kamu yang disiksa. Tapi tangan, kata Allah, mulut, kata Allah lah, afwahim, yaqalima aidihim, tashhad arjuluhum. Berbicaralah tangan, samak dia punya besar, dia punya kalam. Diri kita menegur ke tangannya, menegur ke kaki, tapi kada beda ya. Karena apa? Karena ada wujud kita yang berbuat, itu maksudnya. Rasulullah ajar, la haula wala quwwata illa billah. Jangan ada kamu daya awal berbuat taat, jangan kamu ada kekuatan bisa meninggalkan kemaksiatan. Pelajarilah di dalam beribadah, kamu ada daya, di dalam tersalah pun kamu ada. Apabila bicara penisbahan kepada kalimah illa billah, begitu penisbahan ke kita di waktu kita beribadah, subhanallah, fadlullah. Di waktu kita tersalah ibadah, nafsu dan syaitan. Isi syaitan yang menggawi itu bukan kita. Kita dasar hadis, dasar datu kita. Kenapa datu kita bisa berdosa? Syaitan menyesatkan. Berarti yang berdosa adalah syaitan, bukan kita. Ayat itu. Ayat dituntut. Itulah makna di dalam kita punya kitab Ad-Diyatu 'alal Qatil.
Permasalahan kita nanti yang dia membayar dituntut alal qatil, siapa sebenarnya yang berbuat? Nang sebenar berbuat itu nang dituntut. Ini kajahian. Dari itu makanya selamat aja umat Rasul. Ada masalah. Karena ada penisbahan biasa salah lain kami ya Allah, nafsu dan syaitan. Itu tuntut syaitannya. Dia aja orangnya, kalau dia orang lebih. Kita selamat nih. Ibadah pian ya Allah biar ulun kawa ibadah. Selamat gue terima orang. Ibadah diterima, dosa diampuni karena mengakui ulun kada daya upaya. Kayak itu. Artinya disitulah kekuatan kita diberi Allah dengan makna Allah wahdah la syarikalah, itu dituntut baik-baik. Tetapi kadang merubah, kadang merusak kepada martabat agama dan syariat. Hanya itu di dalam negara supaya jangan sampai kita hidup asbab sesuatu dan maknanya dosa, kesalahan lalu menjadi putus asa daripada rahmat Allah. Jangan mengaitannya. Nah itu aja hadisnya, 3 hadis, isi seluruhnya buatlah diri bahagia. Isi itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, kuliah wa syuhada wal salihin, dengan berkah wujud Rasulullah di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah.